I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Saya akan membuat sebuah video penerjemahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah terjemah Fauriyah Indonesia Arabia dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Asep Maulana Al-Magistir. Bayangkan seorang tokoh muslim yang hebat, yang berani menantang gagasan filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato, yang telah membawa filsafat ke arah baru, yang gagasan-gagasannya masih dipelajari di banyak universitas terkemuka di Eropa. Tokoh hebat yang menandai era penting dalam sejarah. Hujat al-Islam, sang pembela Islam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana menurutmu jika kuceritakan bahwa seorang bandit yang merampok beliau telah menginspirasi cendekiawan hebat ini memperoleh pengetahuan yang bermakna? Apa yang membuat Imam Al-Ghazali istimewa? Mari kita lihat situasi di dunia Islam selama masa hidup beliau. Saat itu dunia Islam berada dalam kondisi yang terpuruk. Para penganut batiniyah yang telah merusak umat Islam menggabungkan seluruh kekuatan dan terus menyerang kekhalifahan Abbasiyah sebagai benteng terakhir Islam. Namun ada kejadian yang tak terduga terjadi. Semua suku di Turki mulai menganut agama Islam. Min jami'ati raidah fil urba sahsiatan andi matun mayazat hikbah muhimmatan fit tarikh kafaral Islam al-mudafi'i an islami Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mada ta'taqidu ida akhbartuka an ahadal lususil ladzina sarakuhu ma'rifati dati maghzan. Da'una nulqi nadratan alal wad'i fil alamil islami hilalil hayati fi dhalikal waqti kadal alamul islamiyu fil halati angkimasin jama'al mu'minun dakhiliyun alladzina aksadul ammah al-islamiyah kulal kuwa wastamar fi muhajjamati khilafah al-abbasiyah bi'tibariha sayyun ghairu mutawaqqa'in bada'at jami'ul qabaili fi Turkiya fil i'tinakil Islam. Dan kekaisaran Seljuk dapat menghancurkan kaum Batiniyah. Saat itu penganut Batiniyah mulai menyesatkan umat muslim secara sembunyi-sembunyi. Iman mereka diserang oleh penganut Batiniyah melalui gagasan yang sesat dan bid'ah, hingga menyusahkan kaum muslim secara lahir maupun batin. Di masa yang kelam seperti inilah Islam membutuhkan tokoh jenius yang mampu menyelamatkan dan dapat membantah gagasan yang menentang keimanan Islam yang sesungguhnya. Dan disinilah awal cerita dimulai. Imam Al-Ghazali lahir di sebuah kota bernama Tus, Iran. Beliau berkelana ke kota Gorgan untuk menuntut ilmu. Setelah menempuh pendidikan selama 5 tahun secara intensif, Imam Ghazali kembali ke kampung halaman bersama teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kumpulan bandit. Semua barang yang dimilikinya dicuri, termasuk pelajaran-pelajaran yang telah diraih selama 5 tahun tersebut. Karena khawatir kehilangan ilmu yang telah diraih, Imam Ghazali membuntuti kumpulan bandit tersebut. Kepada pimpinan bandit ia berkata bahwa buku itu memuat semua pengetahuan yang diperoleh selama 5 tahun dan meminta mereka agar setidaknya mengembalikan buku tersebut. Seraya pimpinan bandit menjawab yang mungkin merupakan titik balik dalam hidup Imam Al-Ghazali. Min hilalil afkaril mudallalati wal bid'ati ila an az'ajal muslimina jasadian wa aqliyan fil awqatil mudlimah alal hada nahwi yahtajul islamu ila sahsiyatin abqariyatin qadiratin ala hifdil afkar allati tata'arradu ma'al aqidatil islamiyatil haqiqiyati wa yumkinuha dahduha wa hunaka tabda'ul qisatu
Ulidal Imamul Ghazali fi madinatin tusamma hakada Iran safara ilal Madinah Jurjana lidirasatil ma'rifati ba'dad dirasati muqtasafatil limudadi khamsu sanawat wa ada dal Imamul Ghazali ila masqatir raisihi ma asdiqai walakin fi tariqi tamma tiraduhum min kibali qita'it turuq tamat sariqah jami'i muta'allaqatihi bima fi dzalika durusul lati ta'allamuha alal madaris sanawatil khamsi madiyatil li'annahu kana qaliqan bisa'ani fiqdanil ma'rifah allati aktasabaha wa tabi'al Imamul Ghazali majmu'atal lususi wa qala liqa'ini qita'it turuqi inal kitabu yahtawiyu ala kulla ma'rifil muqtasabati ala madadi khamsu sanawat wa talaba minhum alal aqali irja'al kitab kama ajaba qaidul isabah makana yumkinu ayyakuna nuqtah tahawuli fi hayatil Imam Ghazali. Kau mengaku memiliki wawasan, tetapi sebaliknya, ketika ku ambil bukumu, seharusnya belajarlah dengan hati, bukan dengan buku. Lalu dikembalikannya buku itu kepada Al-Ghazali. Tidak ada yang mengira seorang bandit bisa mengucapkan kata-kata tersebut. Namun beliau tidak melihat siapa yang mengatakannya, tetapi siapa yang membuat bandit itu mengatakannya. Al-Ghazali menganggap itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 tahun setelahnya, beliau telah menghafal semua isi buku tersebut dan tidak bergantung pada buku dan catatan-catatan. Karena haus akan ilmu yang lebih lagi, beliau berkelana kembali menuju Naisabur. Imam Ghazali berguru pada Imam Haramain Al-Juwaini, tokoh cendekiawan paling tersohor dalam ilmu kalam pada masa itu. Dengan sangat kusyuk, ia mendalami ilmu fikih Syafi'i, ilmu akidah, ilmu logika, ilmu kebijaksanaan, dan ilmu filsafat. Dan beliau menguasai semua ilmu tersebut. Beliau kelak tumbuh menjadi pahlawan muslim. Gurunya dengan lantang memuji beliau dengan sebutan Al-Ghazali adalah lautan tak berdasar. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab fikih Islam berjudul Al-Manhul, sang guru kembali memuji dengan mengatakan, "Kau menguburku hidup-hidup, tak bisakah kau menunggu sampai aku mati?" Imam Al-Ghazali memiliki kecerdasan dan ingatan yang luar biasa. Nizam Al-Mulk, seorang wazir hebat, mengakui ilmu dan kecerdasan dari Imam Al-Ghazali. Ia beranggapan bahwa Imam Al-Ghazali adalah orang yang ideal untuk membela Islam Sunni dan menyanggah ideologi aliran Batiniyah yang sangat mengancam Islam. Karena penganut Batiniyah tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, maka cara melenyapkannya adalah dengan memantahkan ajaran-ajaran mereka. Suma raja al-kitabu ilal Ghazali lam yadunna ahadun an lususa yumkinu ayang tiko bihadhil kalimat lakinnahu lam yangdur ila mangkola dhalik bal milladi ja'alal lususa yakulul dhalik tabarahu Al-Ghazali tahdiran binallahi subhanahu wa ta'ala limaddati salasu sanawat ba'da dhalik faqad hafidho jami'a muhtawayatil kitabi walam ya'tam nasya'a fima ba'du liyusbiha batolan musliman waqad asadda bihi mu'allamahu bisautin alin bi'tibarahi Ghazali wa huwa muhitun laqa'allahu Al-Ghazali ladaihi daka'un wa dhakiratun ghairu adiyah i'tirafa nizamul maliki al-wazirul azim bima'rifati wa dakail Imamil Ghazali karena ya'taqidu an Imam Ghazali wal sahsul misali lidafai an islami sunni wa dahdul audiyulujiyah at-ta'ifatid dakhiliyah allati kanat tuhaddidul Islam bisyiddatin li'annat taba'aha durahiyan la yumkin hazimatuhum bil quwatil askariyah lidzalika kana sabilu litahallusi minhum huwa yaksiruna
ta'allimahum. Pada masa itu penganut Batiniyah bersama pemimpin mereka Hasan al-Sabah membuat pertumpahan darah di kaum Islam. Mereka memperdaya kaum muslim yang kurang berilmu untuk dijadikan sebagai pembunuh bayaran. Di saat mereka membantai tokoh-tokoh umat muslim, para pemimpin muslim dengan hanya bisa menyaksikan orang-orang terpercayanya dibunuh satu persatu. Karena kejadian tragis tersebut mereka harus membubarkan pergerakan Batiniyah dengan cara melawan dan mementahkan ajaran mereka. Untuk mencapai hal itu, Nizam al-Mulk mengundang Imam Al-Ghazali ke Baghdad. Baghdad adalah salah satu kota paling ramai di dunia pada saat itu dan merupakan salah satu kota pendidikan terkemuka. Di sana Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai tokoh utama Al-Nizamiyah Baghdad yang merupakan salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia. Ilal ma'rifati listikhdamihim kaqattalati uqudin indama dabahu zu'ama al-muslimin yumkinu ligodatil muslimin faqat an yushahidu al-ashkhasa alladzina yasiku bihim qatalu wahidan tilwal akhri bisa babil hadisil mu'sawiyan idturu ila taqriqil harakatid dakhili min hilalil muharrabati wa muqawwamati ta'limihim walitahqiqi dzalika da'an nidamul malikil Imam Al-Ghazali ila Baghdad. Kanat Baghdadu wahidatan min aktsaril muduni hayawiyatan fil alami fi dzalikal waqti wa kanat wahidatan minal mudni ta'limiyati ra'idati hunaka. Tama tu'yinul Imamil Ghazali liyakuna sahsiyatan ra'isiyatan linadhamiyati ba'dadallati tu'andu wahidatan min afdalil muassasati ta'limiyati fil alam. Atau setara dengan rektor universitas pada zaman sekarang. Di sana Imam Al-Ghazali mengajar sekitar 300 murid. Beliau juga mempelajari bahasa Yunani, mengajarkan ilmu filsafat, dan mulai menganalisis dasar ideologi Batiniyah. Selama proses studi yang cukup lama, beliau menemukan bahwa ada kekurangan dalam gagasan-gagasan filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Al-Ghazali juga menemukan bahwa ada filsuf-filsuf yang menggunakan filsafat Yunani untuk merusak keimanan dalam Islam. Melihat bagaimana orang-orang berusaha mengubah hakikat Islam, beliau maju untuk melawannya. Beliau pun menyadari bahwa penganut Batiniyah yang mencampur adukan ajaran mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu logika sebenarnya membuat penganut Batiniyah meragukan keimanan yang mereka percaya. Jika kalian bertanya, bagaimana beliau dapat melakukan semua itu sendiri? Inilah alasan mengapa seorang Imam Al-Ghazali adalah sosok yang istimewa. Asasi ideologia ad-dakhali hilala amaliyatid darasati at-tawilati wajadda anna hunnaka awjuha qasurin fi afkaril falsafati misla Aristoteles wa Socrates wa Aflatun kama tusilu kisota ar-ramziyata aidan ila anna hunaka falasifatan yastakhdimuna al-falsafata al-yunaniyata lisakwidi al-imani bil islami min hilali ru'yatin kaifa yuhawilus nas taghyira tabi'atil islam taqaddama li muharrabatihi laqad adraka aidan an atba'a ar-ruhaniyina alladzina yukhlituna ta'limuhum bil falsafati wal mantiki yaj'aluna atba'uhumur ruhiyina yusakikuna fil iman alladzi yu'minuna bih idza sa'altu kaifa yumkinuhu an yaf'ala kulla dzalika bi nafsihi fahada huwa sababu kaunil Imamil Ghazali sahsiatan khossatan.
Imam Al-Ghazali membuat rencana setelah melakukan studi dan analisis secara mendalam. Beliau menulis kitab berjudul Maqasid Al-Falasifah, tujuan para filsuf, yang menjelaskan tujuan dari ilmu filsafat secara mendetail dan memuji ilmu filsafat itu sendiri. Dengan demikian beliau menjadi lebih dikenal dan dapat diterima oleh para filsuf. Mereka pun mengakui kepintaran Imam Al-Ghazali dalam menjabarkan tentang ilmu filsafat secara akurat dan terperinci. Beliau dipandang sebagai seorang filsuf yang mumpuni. Sampai di titik ini, beliau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau kembali menulis kitab berjudul Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Beliau menyangkal beberapa sekolah ilmu filsafat beserta para filsufnya dengan menggunakan bukti yang logis dan masuk akal dalam kitab tersebut. Lewat ucapannya mengatakan bahwa penilaian para filsuf tidak didasarkan atas penelitian dan karya ilmiah, tetapi atas asumsi. Berarti hasil tersebut bukan hasil mufakat, yang akhirnya membuat beliau mengkritik bahwa filsuf-filsuf pada saat itu menyajikan pandangan mereka secara pribadi dan bukan sebagai kebenaran yang mutlak. Semenjak Imam Al-Ghazali menggunakan metode filosofis untuk menentang para filsuf, ia dikenal sebagai seseorang yang menantang ilmu filsafat dengan ilmu filsafat itu sendiri. Tujuan beliau semata-mata untuk menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan agama dan metafisika, agama yang berhak menyatakan kebenaran yang mutlak, bukan sebuah filsafat. Mayufassirul gharada min falsafati bitafsili wa yamdahul falsafata nafsaha wa hakada asbaha ma'rufan wa maqbulan ladal falasifah kama aqaru bidakail imamil Ghazali fi wasfil falsafah bidikotin wa tafsil yungdaru ilaihi ala annahu failasufun mu'ahalun hatta al'an wa qad fa'ala say'an ghaira adiyin wa ada litaklifi kitabi Tahafat al-falsafah khairatul falasifah wa dakhadha andidu min madarisi al-falsafati wa falasifatihim bi istikhdamil adilatil muntiqiyah al-ma'kulati fi kitab min dihali mulakhattati qala inna ahkama falasifati lam takun mubniyatan alal bahthi wal amali al-ilmi bal ala iftiradati ta'ni anna hadhihi nataija lam takun nataija ijma mimma ja'allahu yang taqidu fin nahayati an falasifah fidzalikal waqti qaddamu wujuhati nadarihim bisyaklin sahsiyin walaysa kahakkikiyatin mutlaqatin isti'mal al-Imamil Ghazali. Kitab Tahafut Al-Falasifah yang membuka pandangan baru terhadap hubungan antara agama dan ilmu filsafat dianggap sebagai salah satu mahakarya dalam ilmu filsafat dunia. Kitab ini juga membantu melestarikan budaya diskusi filosofis untuk kumpulan tokoh cendekiawan dan kaum intelektual. Di saat Imam Al-Ghazali berjuang dalam persoalan yang bersifat hakiki, Hasan Al-Sabbah, pemimpin aliran Batiniyah pada saat itu, menyatakan dirinya sebagai orang yang sempurna, tersuci, dan paling benar sedunia. Jadi ia menyatakan diri sebagai imam suci. Argumen pemahaman Batiniyah yang digunakan dalam penghakikatan imam suci dan cara ia mendapatkannya ditentang terang-terangan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya berjudul Fadaih Al-Batiniyah, keburukan paham Batiniyah. Jadi beliau mengklarifikasi doktrin-doktrin Islam dengan menghapus kepercayaan terhadap takhayul dan bid'ah yang muncul dari pengaruh kelompok-kelompok tertentu di luar Islam Sunni serta ilmu filsafat Yunani. Tahaffawat al-falasifah allati yaftahu afaqan jadidatan alal alaqati bainad din wa falsafah ya'tabaru min rawa'i falsafatil alam kama yusaidu hadal kitabu fil hifadi ala saqafatin naqasi al-falsafi limajmu'atin minal musaqafina wal musaqafin indama kanal Imamul Ghazali yu'ani min masakila juhariyah a'lana Hasanus Wabahi
Ra'imut ta'ifah ad-dakhiliyah fi dzalikal waqti annahu aqdasu wa aqdaru sahsin fil alam. Lidzalika a'lana nafsahu wal imamul karim. Laqad aradahu al-imamul Ghazali allana fi kitabi Fattadi'i umurul qalbi as-su'u al-fahmid dakhili. Fawaddohal madahibal islamiyah bi izlatil iman bi hurafati wal bid'atil lati nasa'at min ta'siri al khurufati wal bid'ati majmu'atin muayyanatan fil islami kharajal islami sunni wal falsafah al yunaniyah. Setelah itu, umat muslim sadar dan harus bersatu. Untuk hal tersebut dan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Imam Al-Ghazali menulis kitab berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Agama, yang bertujuan untuk membentuk kembali negara muslim. Kitab ini mengandung informasi dan hal-hal penting dalam Islam yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Syekh Abu Muhammad Al-Kazeruni mengomentari kitab Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Meskipun semua ilmu pengetahuan menghilang dari muka bumi, mereka dapat dikembalikan kembali dengan ihya, dan memuji Imam Al-Ghazali serta karyanya. Di tengah semua ancaman lahir dan batin untuk menghancurkan Islam, Imam Al-Ghazali berhasil mengembalikan iman pada Islam yang sesungguhnya dalam 53 tahun masa hidupnya. Keberhasilan yang dicapai Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitab beliau yang membela iman kepada Islam membuat Imam Ghazali dinobatkan sebagai pembela Islam, yang dari asal katanya bisa juga diartikan sebagai bukti Islam, dan dinobatkan sebagai mujadid abad kelima. Al-ma'rifah ad-diniyah yahdifu ila iddati tashkili daulatin muslimah wa yahtawi hadal kitabu ala ma'lumat wa umri muhimmatin fil Islam wa allaqa Syekhu Abu Muhammad Al-Qazwini alal kitabil Imam Ghazali biqaulihi raqma an ilmaka qad dahaba man ala wajhil ardi fa innahu yumkinu irja'uhu marratan ukhra bi isa walhamdu alal Imamil Ghazali wa amalihi fi haddami kula tahdidatil jasadiyah wa aqliyah litadmiril Islam. Tamakkanal Imamul Ghazali min isti'addatil iman as-sahihi bil Islam wa fi hayatihi allati balaghat salasatu wa khamsun amman. Haqqaqa al-Imamul Ghazali najjahal ladhi haqqaqahu min hilali tubihi fid dafa'i anal imani bil Islam walati ma yumkinu aidon tafsirul asli kalimati kadalilin alal islami wa kana ismuhu mujaddadal qarnil khamis. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dalal, Dari Bid'ah kepada Bimbingan, Imam Al-Ghazali berbagi tentang dirinya dan kehidupannya sebagai berikut. Dari belia hingga usiaku mencapai 50 tahun lebih, aku tak pernah menghindar untuk menyelam ke laut yang luas. Aku tidak menyelam ke laut yang ganas seperti pengecut. Namun sebagai orang yang tak pernah takut, aku bersikukuh terhadap setiap hal yang kutemui. Aku selalu siap menerima semua tantangan yang kuhadapi. Aku mempelajari semua keyakinan dan kepercayaan, dan berusaha menemukan setiap detail terkecil dari ajaran agama-agama. Karena itu, sejak masa kanak-kanak yang penuh kebahagiaan, aku terbebas dari kekeliruan dan tidak terikat oleh sebuah keyakinan yang diwariskan leluhurku.
Kini kita mengerti mengapa beliau bisa menjadi seorang tokoh cendekiawan yang hebat, bukan? Ketika musuh-musuh Islam mengerahkan segala kekuatan untuk melenyapkan prinsip-prinsip Al-Quran, beliau maju tanpa rasa takut, bahkan tanpa bala bantuan, dan mampu mengajarkan kita arti keberanian. Al-khamsina min umri lam janab al-khadasa fil bahri sarisi mislal jabanin sahsun lam yakhafi abadan asra alal kulla syai'in awajihuhu fa anna daiman alal isti'dadin liqabulin kulli tahaddiyati lati wajihuha wa adrusu jami'al mu'taqaddati wal mu'taqaddati wa uhawilul usra ala ad-daki tafasili ta'allimil adyani bisa babid dalika mundu dzalik al-haini fil tufullati kuntu malian bisa'adah kunta khalian min khotai walam al-tazim bimuqtaqadin sawarosahu ajdadi al-an nafhamu limadha yumkinu an yusbiha sahsiyatan fikriyatan andimatan laisa indama yabdulu a'daul Islam kula kuwatihim liqadai ala mubaddi'a laqad taqaddamal Qur'an duna khaufin hatta biduni musa'addatin wastata'a ayyu'allimana ma'nal haqi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang digunakan untuk menerjemahkan. Yang pertama, pure borrowing atau pungutan murni, mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian, seperti kalimat As-Syeikh Abu Muhammad Al-Qazwaini. Yang kedua, naturalisasi atau naturalist borrowing, mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan, seperti kalimat kam adroka anar ruahin humin khullatu ta'allimahum bifalsafah wal mantik. Yang ketiga, gloss translation atau penerjemahan gloss, jenis penerjemahan yang diterapkan sebagai bentuk operasionalisasi ekuivalensi formal, seperti kalimat lam abta'at abadan an naghusi fil bahril haiji mislal jabani. Yang keempat, ekspansi atau penambahan, yaitu penambahan kata dalam menerjemahkan BSU untuk mengekspresikan pesan-pesan singkat dan jelas dari BSU bagi pembaca, seperti kalimat birogmi min doya'il ilmika min ala wajhil ardi yumkinu irja'uhu wasana'u alal imamil Ghazali wa amalihi. Yang kelima, pungutan atau borrowing sebagai strategi penerjemahan yang berasal dari bahasa lain yang tidak diketahui oleh sebagian besar penutur BSA, seperti kalimat Ulidal Imamul Ghazali fil Madinati tusamma hakada Iran. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap.